Jika anak sudah berusia 2 tahun namun masih belum bisa makan nasi sendiri tanpa banyak yang tumpah, mungkin ada baiknya disarankan pada orang tuanya untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli kesehatan yang ada di daerahnya. Nah, bila memang tidak ada masalah lain yang menyertai, artinya orang tua harus lebih rutin memberikan stimulasi kepada anaknya. Orang tua dapat disarankan untuk memberikan stimulasi yang lebih banyak dan konsisten pada anaknya, agar kemampuan makan sendiri ini dapat berkembang. Bagaimana cara stimulasinya? Saya akan bahas setelah ini ya. Sejauh ini ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke materi stimulasi? Baik, jika sudah cukup jelas kita akan lanjut ke stimulasinya. Tentunya perkembangan setiap anak berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang butuh waktu lebih lama, namun seharusnya tidak terlalu jauh dari rentang waktu tahapan usia perkembangannya. Jika anak masih belum mahir untuk makan nasinya sendiri atau tumpahan yang dihasilkan masih banyak, artinya anak perlu lebih rutin diberikan stimulasi. Bila kita ingin membiasakan anak makan dengan menggunakan sendok, maka kita perlu melatih atau menstimulasinya untuk menggunakan sendok. Namun, sebelum anak mahir menggunakan sendoknya untuk makan sendiri, anak perlu dibiasakan dan dilatih untuk memegang sendoknya terlebih dahulu. Hal ini sesungguhnya sudah mulai dapat terlatih sejak anak sudah mulai bisa menggenggam benda yang bertangkai. Namun saat anak mulai makan makanan pendamping ASI, orang tua juga mulai dapat memberikan anak kesempatan memegang sendok lain untuk dipegang-pegang sembari anak disuapi. Atau bahkan orang tua juga dapat memberikan anak kesempatan makan sendiri dengan menggunakan sendok sebagian dari makanannya. Kemudian ketika anak sudah terbiasa memegang sendok, anak bisa distimulasi dengan bermain. Stimulasi tidak harus dilakukan ketika situasi makan saja loh, tapi bisa juga misalnya seperti di dalam video ini. Pada video ini tampak anak berlatih menyendokkan sesuatu yang berbentuk butiran, yaitu makaroni kering atau water beads, dari satu wadah ke wadah lainnya. Kegiatan ini dilakukan supaya anak dapat membiasakan diri memegang dan belajar mengarahkan sendok ke tempat yang diinginkannya. Dengan demikian, anak diharapkan semakin mengembangkan kemampuannya mengontrol gerak sendok atau alat yang dipegangnya. Selain itu, dengan aktivitas ini diharapkan juga pergelangan tangan serta gerak tangan anak dapat semakin lentur. Bahan yang digunakan dapat apa saja yang ada di sekitar rumah kita. Misalnya makaroni kering, biji-bijian, batu kerikil yang tidak tajam, buah-buahan kecil yang dikeringkan, kerang-kerang kecil, pasir, tanah, tepung, dan lain sebagainya selama dalam pengawasan. Untuk anak yang usianya lebih muda dan baru mulai belajar menggunakan sendok, ada baiknya kita menggunakan sendok yang agak besar, permukaannya agak lebar dan dalam, seperti sendok sayur atau sendok makan yang besar. Ketika anak sudah terbiasa memegang dan mengarahkan sendoknya, kegiatan berikutnya bisa dilakukan ketika makan. Supaya anak tertarik makan sendiri, anak bisa disediakan peralatan makan yang sesuai usianya dan bergambar lucu seperti gambar binatang, karakter kartun, atau warna dan bentuk-bentuk kesukaannya. Anak bisa diajari perlahan dengan diberikan instruksi dan diberikan bantuan, kemudian secara bertahap bantuan ini dikurangi sampai akhirnya anak tidak perlu dibantu lagi. Seperti pada video ini. Stimulasi dalam situasi makan memang akan lebih mudah dilakukan apabila gerak halus anak sudah lebih berkembang. Namun demikian, aktivitas makan juga sesungguhnya membantu mengembangkan kemampuan gerak halus anak. Oleh karenanya, stimulasi dalam situasi makan dapat dilakukan sedini mungkin, sejak awal anak mulai memperoleh empatinya. Terlebih ketika anak terlihat ingin menggapai sendok dan menyuapi dirinya sendiri. Jika demikian, artinya anak sudah bisa diberikan kesempatan untuk mencoba menyuapi dirinya sendiri. Itulah beberapa contoh aktivitas stimulasi yang bisa diterapkan. Stimulasi ini perlu dilakukan sejak dini sesuai dengan kesiapan anak, karena pembentukan kemampuan anak memerlukan proses panjang sampai akhirnya anak menjadi mahir. Untuk itu, orang tua juga perlu diingatkan bahwa latihan atau stimulasi tidak hanya sekali langsung bisa. Jadi, orang tua harus bersabar membantu anak dan memberikan kesempatan dan latihan yang berulang.
Selain untuk melatih kemampuan gerak halus tangan dan jari-jari anak, mengajarkan anak untuk bisa makan sendiri juga bermanfaat untuk meningkatkan sosialisasi dan kemandiriannya. Saat makan, buat suasana makan menyenangkan, berikan bantuan jika anak gagal menyendok agar ia tidak frustrasi. Perlahan kurangi bantuan dalam menyendok sedikit demi sedikit jika kemampuan anak sudah meningkat. Dan berikan pujian jika anak berhasil melakukannya sendiri agar anak terus bersemangat. Jika anak belum dapat makan nasi sendiri dengan tidak banyak tumpah di usia 24 bulan dan disertai adanya masalah perkembangan lainnya, maka sarankan ke orang tua untuk berkonsultasi pada ahli kesehatan yang terkait. Baiklah, demikian materi dari saya mengenai kemampuan makan sendiri. Apakah ada pertanyaan?